ini teaternya ya? Wow, pertama masuk kami disambut dengan My Forest. Oh, aku hari ini lagi bersama Ridwan, temen yang sering aku ajak jalan-jalan. Kan dia orangnya suka healing juga. Betul, Wan? Tanah humus. Apa? Tanah humus. Tanah lembek, ban lembek. Oh iya. Ini kita pelajari juga nggak sih? Tapi di kayaknya bukan di biologi deh. Biologi. Oh, ekosistem maybe. Pertanahan itu biologi. Kalau SMA, kalau pertanian kayaknya beda lagi deh. Mungkin lebih spesifik ke soskom maybe ya. Enggak deh. Wow, ini museumnya gratis bagi kami yang mesen tiketnya dari mana, Dek? Iya, mesen tiketnya dari online. Ini Gajah Mada bukan sih? Pakai Gajah Mada. Wow, coba kamu sesembah. Jangan disembah, guys. Nanti kamu musyrik. Kemarin itu pas aku wawancara kerja, kita dari buat adatnya Pak. Masa? Yang ini? Ya. Ganesha? Enggak, bukan ini sih. Jadi kan aku lamar kerjaan Di mana? dari Dijon itu udah dari 1935. Iya. Dari zaman Belanda di tiket Malioboro. Nah itu tuh yang pembawanya Cina. Dia dari ritual adat hidupin dupa setiap 3 jam sekali walaupun muslim. Jadi cuma ngidupin dupa doang sih, dupa-dupa yang orang Cina itu. Tapi kita nggak ikut sembah, Enggak. sembahyang gitu ya. Nah ini sepertinya karena kami tadi rugi di ban, terobati lah gara-gara ini ya. Sempat kalau ini tadi nggak bisa, kami harus bayar lagi. Aduh, ini kayaknya tumpur banget deh. Itu sama Gajah Mada beda ya? Gajah Mada itu panglimanya apa gimana? Aku lupa. Bukan sejarah lagi. Iya. Itu loh. Oh, forensik. Lebih soalnya jarang berinteraksi kan. Oh. Apakah kamu introvert? Hah? Kamu introvert nggak? Ambivert. Ambivert. Iya sih, memang semuanya mah ambivert. Tapi kecenderungannya ke arah mana? Belum pernah tes. Belum pernah, tergantung keadaan terkadang. Oh, ini. Wow, ini sawah dan tangki. Seperti Jalangkung ya? Kok disebut? Nah, mohon untuk tidak disentuh, tapi boleh dipegang. Ini kenapa sih? Selokan Mataram. Oh, berarti ini lagi Bikin selokan. bikin selokan Mataram. Selokan Mataram itu dibangun pada masa kependudukan tentara Jepang. Ini di mana sih? Sri Sultan Hamengkubuwono Sungai Opak 9. Sungai Progo 9. Iya ya 31 kilo. Ini seperti kerja rodi sih, nggak ada alat bantu teknik mesin. Yang aku bingung itu orang zaman dulu tanpa apa ya, teknisi mesin yang wow gitu, tapi bisa bangun yang gila kayak candi itu. Pertama dari air, dari sungai, danau, laut, maybe itu menguap ya. Setelah menguap, naiknya ke langit. Setelah di langit, embun awan gitu ya. dia menggumpal menjadi embun, lalu mengkristal. Setelah mengkristal, Hujan ya mungkin. hujan. Dia turun lagi ke bawah, guys. Dia turun lagi ke bawah menghidupi bumi. Karena bumi itu butuh air. Jadi sebenarnya ekosistem Nanti dehidran. pemutaran gitu ya. Iya, pemutaran siklus. Mata air ini yang sering dibilang sama B.J. Habibie, jadi mata air. Jadilah mata air sebagai sumber air tawar. Sumbernya Wikipedia lagi. Jurnal kek. Seriusan? Oh iya. Wikipedia ya, website ya bukan jurnal.
jurnal kayak hasil penelitian kayak Wikipedia. Lebih ke informasi tambahan doang. Iya, lapisan hidros atau ketersediaan air tawar. Dilarang berlari, oke. Kami hari ini tidak berlari tapi melompat. Dilarang merusak properti. Ngapain dia? Wow, mereka lagi ngapain Ridwan? Coba kamu ikut. Lu ngapain, Cok? Tangannya gede banget lagi. Ih, sumpah. Nabi Adam. Gede banget. Ini katanya kaki Nabi Adam. Di compare lagi sama kaki dia. Goyang, Cok. Ih, sumpah, ngeri. Ih, sumpah ngeri. Ih, ngeri. Ngapain lu? Ih, sumpah. Lu jangan gerak ya di video gue ya. Matanya ngeri lagi, coba lihat. Memang. Coba pegang rambutnya. Ih, aku takut nanti tiba-tiba dia. Iya kan? Oh, ini kalau misalnya dataran. Coba lihat. Matanya itu ngeri. Ini lagi save water. Iya, Bu. Mohon tidak disentuh. Ini sumber air bersih. Badan PBB di pasar pertanian, konsumen terbesar air adalah pertanian sekitar 70%, kemudian industri 19% dan rumah tangga 11%. Air yang untuk keperluan Apa yang dimaksud dengan eutrofikasi? sadar bahwa telah menggunakannya. Semisal, Apa yang dimaksud dengan eutrofikasi? What do you think about that? Kita jawab pertanyaan yang ada di sini semua. Seberapa pernahkah manusia mencemari air sungai? Aku sering. Kenapa 90%? Karena kesadaran manusia gimana ya? Gitulah manusia. Kamu pernah nggak? Aku pernah. Gimana kamu? Mungkin dengan membuang sampah sembarangan, terus buang deterjen, limbah-limbah cair yang tidak baik untuk lingkungan, salah satu. Iya, aku juga sih. Maafkan kami ya bumi. Kemudian air hujan sumber kehidupan di bumi. Setuju atau enggak? adalah air asin dari laut dan 2% Ini tingkatan air. Oh, dari air. Oh, sebelum turun ke lantas dari bumi air ada tingkatannya. yang tersedia itu sebenarnya digunakan untuk keperluan apa saja sih? Menurut FA Mister masuk, tapi laut merah ini masih bisa diambil manusia kan? konsumen terbesar air adalah Ada jawabannya. Oh, 70%. Oke, nanti kita penasaran nih. 19% ini juga ada nih. Jangan dibuka, nanti penasaran kita. Oh, ya. air yang untuk keperluan Ternyata bisa dibuka, guys. sering menjadi tidak sadar bahwa telah menggunakannya. Misal yang Ayo kita buka. Ternyata ini bisa dibuka. Sabar. Apakah yang dimaksud dengan eutrofikasi? Ini jawabannya ternyata, kami capek-capek mikir. Eutrofikasi adalah Bertambahnya jumlah bakteri karena bertambahnya bahan pencemar dan menyebabkan air bertambah kotor. Mungkin dengan limbah ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Oh iya, seperti yang kita contohkan tadi berarti kan. Seberapa pernahkah manusia mencemari sungai? Mari kita lihat buktinya. Dalam 500 liter. Wah, dalam sehari manusia itu ternyata bisa mencemari sungai sebanyak 500 liter air. Ini tidak tahu berapa orang manusianya. Iya sih, statistiknya nggak menggambarkan itu. Air hujan sumber kehidupan tersebut. Sebagai pemasok air tanah, kemudian mengairi sungai-sungai. Mengairi lahan-lahan pertanian, pembersih udara dari polusi. Oh, banyak fungsinya. Ini nggak ada. Pengaruh terhadap daratan. Oh, pencemaran air. Pengaruh terhadap daratan bumi. Daerah yang banyak mendapatkan hujan, berkembang persawahan dan ladang pertanian. 11%. Air yang untuk keperluan industri sering menjadi tidak sadar bahwa telah menggunakannya.
Semisal yang Tumbuhan bekerja menyerap dengan air kita, sehingga bunga yaitu dan kertas, buah bisa berkembang tisu, 60 sampai pakaian, 80%. perhiasan, Tumbuhan dan minuman binatang bersoda, terdiri bahkan dari sampai mobil yang air, tidak ada jadi sebuah hujan dikunci adalah dengan nyawa bagi seluruh kehidupan bumi. Nah, adik-adik, inilah beberapa manfaat air dalam Sabar. industri. Penyebab pencemaran air. Limbah rumah tangga itu 79%, air limbah industri 20%, air limbah peternakan 1%. Sumbernya dari mana guys? Sumbernya dari Wikipedia. Kemudian pesatnya perkembangan industri menyebabkan saja yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya yang 97% adalah air asin dari laut dan 2% dalam bentuk es atau gletser. Oh, ini pencemaran air oleh industri. Itu sebenarnya digunakan untuk keperluan apa saja sih? Menurut FAO, Badan PBB untuk masalah pertanian, konsumen terbesar air adalah pertanian sekitar 70%, kemudian industri 19% dan rumah tangga 11%. Air yang untuk keperluan industri sering adik-adik tidak sadar bahwa telah menggunakannya. Air industri dan energi. Kertas, tisu, Dengan berkembangnya pakaian, industri besar seperti industri kimia, logam maupun otomotif, itu ternyata bisa mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air. Oh, produksi satu mobil itu bisa memerlukan 380 ton air. Kira-kira air bisa habis nggak sih? Ya, Kenapa nggak bisa habis? masih sistem. Karena kan coba kita lihat sebenarnya air laut itu makin tinggi. Air itu? Air laut Ah, kayak semakin kesini daratan itu semakin tertutup air loh, kayak erosi. iya erosi kan. Apalagi kayak Jakarta yang dikenal sebagai mau jadi tenggelam gitu. Jadi kemungkinan besar tenaga air itu nggak akan habis. Dari air tawar Tapi kalau yang tenaga tersedia itu sebenarnya digunakan untuk bumi keperluan apa sih apa kayak saja sih? Minyak bumi. itu ya bakal habis karena Badan PBB semakin dulu kan masalah pertanian, konsumen dayanya nggak terbesar sebanyak air adalah pasti. pertanian, sekitar 70%. Coba lihat dulu itu kan letusan dari minyak bumi kan dari letusan-letusan gunung berapi dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan sering adik-adik tidak sadar bahwa terjadinya telah menggunakannya. apa ya, lupa. Pokoknya dia turun ke tanah terus membeku gitu, kayak lapa-lapa membeku jadi minyak bumi, minuman bersoda, dan bahkan akhirnya sampai mobil yang kita kendari semua aku masih guys. dengan menggunakan air. It's okay. That is your opinion. Inilah beberapa manfaat air dalam dunia Iya misalnya perindustrian. itu sih. Iya, kalau dipikir-pikir, air banyak kita ambil. Tapi nggak pernah habis karena Iya. siklus ekosistem tadi itu. Dan kita lihat 10%-nya kita tuh punya air. apa sih salju yang Afrika itu loh yang bikin Hanya Ah. 1% apa saja namanya yang bisa dimanfaatkan. yang mencair itu, yang mencair itu Es, gunung es. Bukan apa? mencair itu biasanya apa? Adalah air asin dari laut dan 2% Tapi dalam BTW es. ternyata kertas itu banyak manu air guys. 3 lembar kertas. Apa pertanyaannya? Coba kita lihat. Pertanyaannya, berapa liter air yang dipergunakan untuk memproduksi? Kertas. FAO, Oke, 3 lembar kertas setara dengan 1 liter air. Jadi konsumen terbesar Wow. kayu itu mungkin sepersen sekitar 70%. beberapa persen Dengan dari industri 19%, kertas, tapi lebih dan banyak ke rumah air tangga ternyata. 11%. karena Air yang untuk 3 keperluan lembar industri setara sering liter. ada yang tidak sadar bahwa telah menggunakannya. Wow. Kemudian 1 kilogram kertas itu 324 liter air. 1 ton 250 ton. Cuy. Kita disarankan sama Foster ini bahwasanya harus berhemat. Untuk apa? Untuk menggunakan kertas. Tapi sekarang udah punya tablet ya orang-orangnya pada. Jadi mungkin itulah cara menanggulanginya. Ya mungkin tablet itu bisa digunakan untuk orang-orang kelas menengah atas ya. Kalau bawah Ada plus minusnya sih penggunaan gitu. Pertama, sekarang anak-anak SMA coba deh pulangan pakai handphone kejujuran. ya, dari sisi pengetahuan kadang-kadang nggak balance juga ya. Bukan nggak balance tapi kurang. Rata-rata air
yang dibutuhkan dalam memproduksi 1 botol soda. Dan 2% Ukuran setengah liter. Wow. atau gletser. Kemudian menumbuhkan tanaman kopi, Dari air tawar yang kemudian tersebut, memproses berbagai sebenarnya varian digunakan rasa. keperluan apa saja sih? Menurut Ini adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Listrik itu ternyata bisa loh dihasilkan dari energi air atau hydropower yang diperoleh dari air yang mengalir. Begini tahapan dan prosedurnya. 11%. Nah, jadi Air yang untuk keperluan industri sering air pada menjadi saluran dasar akan bahwa bergerak. menggunakannya. Akan menggerakkan turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik yang menggerakkan generator listrik. Lalu setelah itu intake air masuk ke sungai. Diproduksi dengan menggunakan air. Kemudian Nah, adik-adik, pipa inilah pesat beberapa turbin, manfaat generator, air dalam baru dunia main transformer, perindustrian. baru transmission line. Amazing. Ini tenaga uap, Bumi terlihat sangat berlimpah air. bagian utama 70% pembangkit listrik berwujud tenaga air. uap. Tapi dari air yang ada di bumi hanya 1% saja yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya yang 97% adalah air asin dari Memanfaatkan laut energi air. dan 2% dalam bentuk es atau gletser. Dan ini penjelasannya, guys. Lantas, Dikasih dari edukasi air kita tawar di sini. tersedia itu sebenarnya digunakan untuk keperluan Ini apa kayaknya, saja ini sih? apa, Dek? Menurut FAO, Badan PBB untuk masalah pertanian, Bisa hidup nggak listrik? besar air adalah pertanian. Kamu tadi lihat, oh hidup guys. Coba-coba. Ini gaya gesek, walaupun nggak terlalu. Ayo kita belajar fisika. Gaya apa yang terjadi di sini? Ya gesek sepertinya. Gaya gesek. Gaya gesek kemudian menghasilkan Tenaga listrik. tenaga listrik. Jadi air yang mengalir Oh. Jadi cara kerjanya, air yang ada di sungai itu nanti akan stop masuk ke dalam rongga-rongga ini, kemudian nanti akan mendorong kincir angin ini berputar, kemudian dikasih kayak penggesek begini. Nanti dari hasil gesekan ini menghasilkan tenaga listrik. ya diproses untuk menghasilkan tenaga listrik. Tapi kalau yang sebenarnya tenaga listrik ini kan bisa disimpan kan. Ini kan contoh langsung yang langsung digunain. Sebenarnya kalau misalnya dari penerapan aslinya itu dari gesekan ini yang dihasilkan itu disimpan energi listriknya. Disimpan baru digunakan ketika dibutuhkan kan. Keren. Kita banyak pengetahuan baru nih. Ridwan, dokter spesialis jiwa katanya. Amin. Kita doakan ya. Tapi ini nggak pupos kok. Sebenarnya juga Udah pakai sendal aja. Soalnya menguap. Mana sandalnya itu? Basah itu sendalnya enggak. Save the water. Save the water. Save the water. Sumber air rumah tangga, kemudian air hujan untuk kehidupan. Actually, yuk panen air hujan di rumah. Ayo. Keren nih. Recommendation nih. Ya, alat rumah tangga gitu ya. Iya. Tapi ini bagus loh edukasinya. Kita diajari memanen air hujan. Cuman air hujan itu bersih nggak sih? Bersih. Kalau langsung, nggak jatuhnya tanpa perantara. Soalnya Jatuhnya pakai perantara itu nggak kan bersih. termasuk air suci gitu. Ada 7 kan air mata air, ada yang mengalir, air hujan, salju. 6,5 liter pemakaian terbesar untuk mandi. Ini untuk orang yang nggak boros ini biasanya. Kalau orang yang boros kayak aku. Aduh jangan ditiru. Kemudian satu keluarga itu 640 liter. Konsumsi air 160 liter. Ini emergency guys. So now that sumber air tawar, rumah tangga, air hujan, sumur, sungai, air pump, danau atau rawa, mata air.
Sudahkah kita berhemat air? 2%. Hai. Nah, ini siapa? Ini aku. Mr. Hadi. Kemudian ini bak cuci di toilet, bathroom, kamar mandi. Organ-organ dalam tubuh pun hampir sebagian besar terdiri dari unsur. Tidak untuk diminum. Kemudian organ vital jantung. Itu bisa mulai. Clean now, kita disuruh untuk menjat, tapi nggak disuruh untuk minum. Darah 83%, kulit Di game. 4%, otot 75%, tulang 22%. Jadi peran air sangat besar dalam kehidupan manusia untuk bertahan. Tapi kerannya itu Nah, lucu ya. kalau kita kurang air, maka Kerannya imut, timbul cuy. apa yang disebut dengan Seperti apa gitu. dehidrasi. Gejala kurangnya air di dalam tubuh kita bisa kita rasakan. Kemudian ini dikasih edukasi juga, anak-anak kebutuhannya berapa liter, berapa mililiter maksudnya. Kemudian bayi berapa, orang dewasa berapa, lansia berapa, dan remaja berapa. Pada wanita, kekurangan satu Periksa hormon status yang dehidrasi menyebabkan kewaspadaan visual, mood, konsentrasi melalui urin. pecah, dan sakit kepala. Oh, Gejala itu disebabkan dari gangguan fungsi otak, karena sekitar 80% otak kita berisi air. Maka jika adik-adik mulai terasa pusing dan konsentrasi mulai turun, segeralah minum air. Gejala dehidrasi lebih lanjut dapat berupa gangguan fungsi organ di dalam tubuh, misalnya 7 manfaat minum air putih. gangguan fungsi ginjal, The dan first, mencegah sakit kepala, and the second, melalui warna urin meningkatkan dan ketajaman otak. Wow. jika semakin The third, warna urin, membuat artinya Anda tetap waspada. mengalami dehidrasi. Oh ya, The adik-adik, fourth, jangan asal minum melindungi air loh. jantung. The five, Bagi tubuh kita, meningkatkan asupan energi. cairan yang The paling baik six, bagi tubuh adalah melalui menghilangkan air. racun. And finally, the seven, mengurangi berat badan. dapat menyebabkan kelebihan gula pada tubuh sehingga meningkatkan risiko obesitas atau tubuh kegemukan. Ditambah adanya bahan pewarna dan pengawet pada minuman kemasan yang merupakan zat asing. Tubuh kita yang harus 70% dibuang mengandung dari air, tubuh. otak 80, Hal ini paru-paru akan berpengaruh pada 80, fungsi hati darah dan ginjal untuk 83, menawarkan racun lebih keras. tulang Air yang 22%, baik untuk ginjal dikonsumsi adalah 82%, air yang tidak jantung berwarna, tidak berbau, tidak berasa, 73%, tidak mengandung logam berat dan zat berbahaya. Kembali secara ringkas tentang fungsi air dalam tubuh kita, biar adik-adik yang tidak suka minum air putih bisa berubah kebiasaan tersebut. 1. Membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Mengapa air bisa Membantu berfungsi sistem sebagai pencernaan, pembawa nutrisi pernafasan, dan dan membuang sampah metabolisme. dalam tubuh kita? 3. Melarutkan Mengapa dan membawa anak-anak nutrisi, disebut oksigen, kantung air dan berjalan? hormon ke seluruh sel tubuh I don't yang know. dibutuhkan. 4. Menjaga agar tetap aman semua organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. 5. Menstabilkan suhu tubuh. 6. Pelumas bagi persendian. 7. Melarutkan dan membuang sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh. Pantas saja ya adik-adik, kita tidak boleh kekurangan air. Kalau sampai kekurangan, organ dalam tubuh kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oleh karenanya, penting sekali memperhatikan asupan air yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke? The next education. Bola golf terapung. Mari kita praktikum. Gelas air garam 2 buah bola golf. Kita tuangkan air. Ini hasilnya. Bola golfnya itu terapung. Kemudian ini botol-botol aja sih, botol-botol aja, tapi lightingnya it's very good. Masa jenis air, nah biasanya ini kayak masuk di soal-soal fisika, kimia, maybe hidrodinamika, maybe. Kemudian masa jenis air.
Mhm. Molekul zat cair bisa berpindah-pindah. Zat padat, cair, the next experiment, bola pingpong ajaib. Ridwan, praktikum. Oh iya, ayo ini praktikum. Ini bola pingpong ajaib. Coba perhatikan instruksinya dan kamu bacakan. Pernah nih. Ayo kita praktikum bareng. Kita tuangkan air ke dalam botol hingga penuh. Kita letakkan bola pingpong di bibir botol. Tuangkan air sudah. Kemudian langkah kedua, the next step. Oke, dia lagi praktikum. Calon dokter. Ini mati. Kita ikuti ya. Kami mau eksperimen. Mumpung lagi ada tempat sains di sini. Ini kan tadi. Oke, kita lihat dia bereksperimen. Oke, very nice. Oh, enggak, ini enggak kebalik gitu loh. Enggak bocor, dia ketutup. Kita disuruh kita balik botol secara perlahan-lahan dan hati-hati sehingga menjadi benar-benar terbalik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air tidak tumpah. Terus? Maksudnya kayak gini apa gimana sih? Instruksinya kan benar. Kita tuangkan air ke dalam botol hingga penuh, betul. Kemudian kita letakkan bola pingpong di bibir botol. Betul. Kemudian kita balik botol, pasti dong. Bola pingpongnya mesti lengket. Kemudian secara perlahan dan hati-hati benar-benar terbalik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Enggak keluar. iya, hasil eksperimennya adalah airnya itu nggak keluar. Karena tertahan bola pingpong tadi. Iya, karena tertutup oleh bola pingpong. Ini eksperimen tentang apa sih? Do you know? Ini mungkin nih. Volume air dalam wujud padat lebih besar dibandingkan saat dalam wujud cair. Volume air di botol akan bertambah. Oh, ini bukan. Enggak ada. Ini apa? Oh ini. Ayo kita praktek. Ini ada Ridwan lagi. Enggak ada garamnya. Sepertinya ini airnya udah dikasih garam tuh. Iya. Karena udah apa namanya? Udah. Oh, ini mengambang, seharusnya kan turun ke Iya, bawah. seharusnya dia turun ke bawah. Coba kita Tapi karena pegang. garam. Masanya berat nggak sih? Bola pingpongnya. Coba kita angkat. Sama kayak telur juga kayak gini. Kalau nggak dikasih garam dia nggak ngambang, guys. Soalnya aku udah pernah praktikum ini. Berat. Coba kita pegang ya. Oh iya, ini bola golfnya Ini berat. padat. Iya, padat. Coba kita. Oh, tapi itu nggak ada eksperimen. Jangan deh, takut nggak boleh. Iya. Yaudah. Dia Nah ini kalau dari taruh air garam ya, ya ini udah ada garamnya, guys. udah ada garamnya, jadi dia yang berat tadi itu bisa ngapung. Kenapa? Apa yang terjadi? Bukan, itu kan udah pertanyaannya. Udah dapat jawabannya. Yang terjadi adalah bola golfnya itu mengapung. Tapi kenapa bisa mengapung dia? Do you know? Pengaruh garam lebih kuat sehingga menimbulkan massa. Tuh, berarti massa jenis apa bukan sih, nggak ada ya. Nggak ada penjelasan yang lengkap gitu jawabannya. Nggak ada nih. Oke. Dulu pernah. Kayaknya eksperimen berikutnya aku pengen deh yang coba. Di mana ada eksperimen lagi? Itu ada juga. Sebentar ya, kita taruh dulu barang-barangnya. Ini seru nih, bermain sains. Anak-anak sains pasti suka. Kecuali anak soshum ya. Tapi kalau anak soshum yang punya ketertarikan sama sains pasti suka. Ini apa? Ini kayaknya dari bayangan, maksudnya
kayak lebih gede gitu loh. Ada gelas, kemudian Tapi pensil. isinya setengah. Pensil. Kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas sekitar setengah gelas. Lebih cuk. Buang aja Kita ke. buang ya, kita buang. Kita buang. Karena sekitar 80% kota kita berisi air. Maka jika adik-adik mulai merasa pusing dan konsentrasi buruk, segeralah minum air. Cukup ya. Jadi kayak laboratorium IPA gitu. Iya, nanti kalau punya rumah aku buat kayak gini deh. Serem. Kita tuangkan air ke dalam gelas setengah gelas sudah. Kemudian kita celupkan pensil hingga terendam separuh bagian. Mari kita amati guys. Apa sih yang terjadi? Kayaknya dari kamera nampak. Kemudian kita amati pensil dari sisi luar gelas. Apa yang terjadi? What do you think? Aku tahu. Coba lihat dari kamera. Dia lebih cerah gitu loh. Dan masa kayak di dalam air tuh lebih besar gitu kelihatannya. Tapi kalau di luar ya ukurannya segini. Itu kan kayak lebih besar gitu. Beda gitu nih. Nih perbelahan di sini tuh beda. Iya. Jadi kayak kalau dalam air kayak kelihatan lebih besar. Sama kayak pantulan cahaya gitu. Iya. I think iya sih betul. Aku sepakat dengan Ridwan. Dia dari dalam air itu lebih besar. Kelihatan kayak jauh lebih besar padahal Dan ukuran gitu sama. dia ukurannya nggak sama kan, nggak presisi kan. Iya. Dia agak kesini sedikit kan. Iya, coba ya. Agak ke sini lebih banyak. Ke kiri sedikit. Kalau yang di dalam air, tapi kalau yang di atas air dia normal-normal aja. Itulah hasil dari eksperimen ini. Ini kayaknya pembelajaran fisika nggak sih? Iya. Ada ini, Wan. Emang disuruh pakai spidol. Kertas sama spidol. Kertas bening berisi air, Jangan, bukan. kertas spidol. Gak- Buatlah gambar tanda panah. Oh, ini udah diwakili sama dia. Buatlah tanda panah ke arah kiri. Kertas isilah gelas dengan air. Letakkan gambar panah tersebut ke belakang gelas yang berisi air. Lihat dan amati apa yang terjadi. Ayo kita letakkan ini di depan. Pertama guys, yang bagian atas ini dia panahnya ke kiri, yang bawah juga ke kiri. Apa yang terjadi kalau kita letakkan di bagian belakang? Dia ke kanan. Tadadada! Guys. Agak jauh lagi. Agak jauh. Nggak kelihatan. Dia memantul guys. Bukan memantul istilahnya. Apa? Iya, bisa sih. Kebalikan gitu. Iya, dia berbalik. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Padahal tetap di kiri, guys. Mhm. Wow, ini kalian kalau punya anak, ajari anak kalian kayak gini, pasti dia senang banget. Jiwa-jiwa saintisnya keluar. Oh, ini apa itu air? Kemudian sifat-sifat materi. Ini yang kita bahas tadi sih. Dan ini dia yang disukai oleh Ridwan. Mencampur-campur sesuatu. Ini lebih ke chemistry sih. Chemistry, kalau yang tadi di sana itu physics. Ini apa? Gak ada cairan natriumnya. Jadi gini. Ini sulap warna air, guys. Oh, Awalnya kita isi air bening secukupnya. Kita isi di situ, terus ini pewarnanya. Tadi dikira ini natrium, ternyata bukan natrium. Soalnya ini diisiin ke sini kan jadi warna gini. Terus kalau ditambahin natrium dia jadi bening kembali. Tapi ini bukan ini air biasa, ternyata saya cium. Coba ya, kita coba. Ini air udah kita isi di dalam gelas. Kemudian teteskan pewarna makanan 1 tetes ke dalam gelas berisi air. Ini bukanya gimana sih? Oh, udah bisa dibuka, guys. Udah pakai ini apa sih namanya? Aku lupa. Pipet ya? Pipet. Ini cara gunanya di penjet-penjet aja sih. Penjet untuk menaikkan dianya. Nah, setelah masuk, kita teteskan kemari.
Dia berubah warna. Dia berubah warna jadi kuning. Nah, very good. Nah, kemudian apakah yang sebelahnya ini klorin atau bukan? Mari kita coba. Kok nggak berubah ya? Apakah eksperimen kami gagal? Apakah ini natrium? Coba kita taruh lebih banyak. Dan betul guys, ini bukan natrium. Seharusnya kalau ini natrium yang sebelah kiri ini dia warna kuningnya bisa berubah menjadi warna transparan. Warna putih. Nah, itu eksperimennya. Itu apa eksperimennya? Ini 2005 solar sido. Oh, tadi silikon itu ngambil air dengan kapasitasnya beda-beda ya? Ya. Sabar. Kasih tahu instruksinya, jelaskan sama aku. Aku agak orang luar deh. Jadi semakin Awal prosedur. Oke. Jelaskan berdasarkan prosedur. Gelasnya kita isikan air guys, kita susun secara sejajar. Terus isi airnya berbeda-beda masanya. Dari yang full. Masa itu apa? Masa itu isi air. Oh, oke. Nah, terus dari yang full berkurang sedikit sampai paling sedikit. Itu kayaknya sama deh. Kurangin lagi nih yang ujung. Ini kayaknya hampir sama nih. Enggak, itu karena pengaruh cahaya ini. Oh iya kah? Soalnya dan semakin banyak airnya di dalam gelas itu semakin berat nadanya. Coba deh. Berarti yang do itu yang ini. Do berat. Lebih tinggi yang sedikit. Ini kalau dalam pelajaran sains ini maksudnya kemana? Fisik, chemistry? Aku belajar ini di seni budaya. Oh my gosh. Iya. Kayaknya ini lebih ke fisik kan sih. Mungkin. Not chemistry. Pakai botol gitu loh kami. Kalau ini mungkin di chemistry. Kimia. Ini physics. Coba teh. Wow, keren. Kemana kita habis ini? Kita fotonya terakhir aja lah ya. Setelah eksperimen baru foto. Dan kita masuk ke wahana bawah laut. Ece ya guys. Di note dulu ece. Tapi ada hiu kah? Bukan paus. Ini lumba-lumba, ini paus, ini buaya darat. Sumpah, bakal namaku pasti gabut kalian. Oh wow. Seperti kapal laut. Ngerasa nggak sih suara kapal laut? Hah? Ya kan? paus gak sih suara Kapal laut. Bukan kapal laut. Kapal selam. itu kodok. Oh my gosh. Di sebenarnya harusnya ada ya. Oh ini sumber suaranya dari sini. Ayo kita masuk. Wow, ini serasa di dalam kapal selam.
selam. Seru sih. Mari kita lihat ya depannya. 1, 2, 3. Sudah ada di kapal selam ya. Kapal selam. Cantik loh. Oh my gosh. Mantap pelaut kita Jadi kepingin jadi TNI Angkatan Laut. Terus ada apa lagi yang kamu temukan? Ceritakan sama aku. ini yang tadi sebenarnya seharusnya ada air putar-putar airnya di seharusnya ada air Waterboom gak sih? ya kayak apa ombak terus ini putar terus digerak airnya kemungkinan mutar gitu loh ini kita nanti mutar kayak gitu tapi nggak bisa guys. Oh, jadi airnya itu datangnya dari sini. Ini airnya dinaikin diputar-putar Ini naik airnya, kemudian nanti ke ember ini, masuk ke ember, terus turun ke bawah lalu turun ke bawah, baru itu masuk berputar. ke kincir. Nah, menghasilkan listrik ya dari gaya. Bukan listrik digerakkan itu berputar kemungkinan. Berarti untuk menghasilkan gaya itu sebenarnya mudah guys. Nggak perlu sampai ke listrik ya kan. Ini ekosistem laut. Ekosistem laut ada ekosistem estuari, kemudian terumbu karang, lalu ekosistem pantai. Kemudian ini kincir air. Oh, ini yang kita bahas tadi deh. Dimana nanti dari kincir air ini akan menghasilkan listrik. Terus di dalam ada apa? Ada frog. Under maintenance, sedang diperbaiki. I recommend to you about this play game. Udah selesai kita. Animasi. Kita hari ini dikasih edukasi sama museumnya. Welcome to the eat. Bioskop ya. Atom. Air. Teater bumi. Water for life. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air. Misalnya untuk memasak, untuk minum, untuk mandi. Air juga sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ada manfaat air putih yang kita dapatkan untuk tubuh kita jika kita rutin mengkonsumsi air putih pada takaran yang tepat untuk mengaktifkan kinerja organ tubuh kita setelah kita bangun tidur. 1 gelas air putih sebelum makan akan membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh. Dan minum air putih sebelum tidur akan membantu untuk menghindari stroke atau serangan jantung. Lalu, apa sebenarnya air itu? Air adalah zat atau materi penting penunjang kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Ilmu kimia menyebutnya sebagai H2O, yaitu setiap molekulnya terdiri atas 2 atom hidrogen yang terikat pada 1 atom oksigen. Air juga adalah zat pelarut penting yang mampu melarutkan banyak zat kimia lainnya. Selain berwujud cairan, air juga bisa berubah menjadi padat dalam bentuk es ataupun gas sebagai uap air, tergantung tekanan dan suhu.
Perjalanan kita menelusuri pengetahuan tentang air dimulai dari planet biru. Planet biru, tempat yang kita tinggali ini merupakan salah satu planet yang ada di tata surya kita yang kita kenal sebagai bumi. Itu warna Lebih dari cantik 70% loh. permukaan Apa? bumi ditutupi oleh Planet air kita tuh dan cantik. sisanya Iya, terdiri memang dari bervariasi benua banget dan kan? pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lain. Apa sih Neptunus ya? Tapi Neptune. tahukah kamu kalau Ada planet Saturnus bumi yang adalah satu-satunya lingkaran planet itu, yang ada dapat cincinnya. kita tinggali? Saturnus kan. Iya, Kalau karena di Neptunus bumi itu yang terdapat full air. daratan, Oh iya. oksigen yang cukup, karbon Biru dioksida banget kan? untuk tumbuhan berfotosintesis, dan lapisan atmosfer untuk menjaga bumi dari benda-benda asing dari luar angkasa. Atmosfer. Airlah yang membuat warna bumi ini kelihatan biru ketika dilihat dari luar angkasa sudah ada sejak kelahiran planet ini. Pantaslah bumi disebut planet biru karena lebih dari 70% merupakan perairan. Dari 70% yang merupakan perairan, 97% diantaranya merupakan lautan dan sisanya 3% merupakan sumber air tawar. Tapi yang dapat dipergunakan untuk minum manusia hanya 1%. Selebihnya berbentuk es dan gletser di kutub. Tapi tahukah kamu dari mana asal usul air di bumi? Ilmuwan menduga Pertanyaan kita tadi. bahwa dulu Ya. bumi kering tanpa air. Kemudian saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaan bumi mencair. Ada juga yang beranggapan bahwa tabrakan dengan asteroidlah yang membuat adanya air di bumi. Peneliti pun menganalisis meteorit. Pertama, mereka melihat kandungan kondrit karbon pada meteor yang terbentuk bersamaan dengan matahari. Asteroid Vesta berusia 14 juta tahun, hampir sama dengan kelahiran tata surya, tak luput dari penelitian. Ini kiamat lah nggak sih? Sebuah penelitian di Laboratorium Kimia Universitas Cambridge, Inggris, mengungkapkan bahwa asal-muasal kehidupan makhluk hidup selain manusia di bumi adalah dari air. Berawal dari meteorit angkasa yang jatuh di bumi, diyakini membawa bahan khusus yang bereaksi dengan gas nitrogen yang ada di udara dan membentuk hidrogen cyanida dalam jumlah besar, lantas bercampur dengan air. Pada akhirnya, kemudian bertemu dengan hidrogen sulfida yang banyak terdapat di kawah gunung berapi. Lalu matahari dengan ultravioletnya menyinari campuran hidrogen tadi, yang pada akhirnya terbentuk senyawa awal untuk DNA dan jaringan sel yang pertama. Sel yang baru terbentuk lama-kelamaan bergabung menjadi satu membentuk organisme baru. Oleh sebab itu, ilmuwan percaya bahwa makhluk hidup pertama berasal dari air, sampai akhirnya berevolusi naik ke daratan. Lalu bagaimana proses perjalanan air sampai ke rumah kita dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup lainnya? Ada 3 komponen penting yang saling berkaitan untuk tersedianya air bagi kehidupan kita, yaitu hutan, lapisan hidrosfer, dan matahari. Hutan merupakan asal-muasal mata air dan juga sungai-sungai. Di samping itu, hutan dengan lapisan bawah tanahnya menyimpan cadangan air yang sangat berguna ketika masa kering tiba. Hutan juga berperan besar dalam siklus air, karena jutaan pohonnya menyokong penguapan air ke atmosfer yang menimbulkan hujan. Lapisan hidrosfer seperti sungai, danau, rawa, dan laut berperan menampung dan mengalirkan air untuk kebutuhan hidup manusia. Sungai-sungai mengalir ke perkotaan, ke area persawahan, ke bendungan-bendungan yang pada akhirnya ke laut. Sampai ke laut, airnya menguap karena adanya sinar matahari. Dari sinilah awal terjadinya siklus air yang terjadi secara terus-menerus, menjaga jumlah air di bumi cenderung tetap atau stabil. Perjalanan air tidak berhenti di sini saja. Ada masalah besar yang mengancam miliaran penduduk dunia, yaitu krisis air. Para ilmuwan dan badan dunia yang berkaitan dengan air memperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir setengah populasi manusia yang ada akan menghadapi kekurangan air. Pertambahan jumlah penduduk, penggundulan hutan, pencemaran sungai dan air tanah dengan limbah, laju pembangunan yang menutup daerah resapan air dipastikan akan semakin menekan jumlah air bersih yang sangat dibutuhkan manusia. Rusia itu kan luas. Belum lagi masalah bencana banjir dan sanitasi yang buruk. Berarti wilayah gurun. Timbulnya penyakit.
Maka dari Kalau itu, Indonesia ada Tapi ini hal parah yang banget sih kalau kita sampai kayak harus gini. kita kerjakan agar masalah ini kayak tidak Afrika berkelanjutan. kan. Iya. Mulailah dengan diri sendiri dan keluarga. Ya, Yaitu air itu dengan nggak bijak pernah dalam habis, penggunaan tapi air dan berhemat memanfaatkannya. Dia tuh di samping Dan di juga ujung-ujung ada pulau gitu usaha-usaha kan. bersama yang berguna seperti menanam pohon sebanyak mungkin, tidak mencemari lingkungan, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, dan tidak mengeksploitasi air tanah secara berlebihan demi terjaganya ketersediaan air di masa mendatang. Yeay. Habis.